Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan membahas forex lagi teman-teman ya, cara trading forex dari nol episode ke-48. Dan hari ini gue akan nyelipin satu informasi atau materi itu tentang yang namanya psychology lagi teman-teman ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukannya bermaksud untuk menggurui, gue hanya sharing aja pengalaman gue, berdasarkan pengalaman gue selama gue menjadi seorang trader di forex ya. Oke, hari ini dalam materi psychology-nya itu gue ngomongin apa saja nih hal-hal yang kalian perlu perhatikan ya pada saat kalian itu sebelum melakukan trade ya. Jadi pada saat kalian belum entry ya, pada saat kalian sudah bikin trading plan terus mau entry, kalian melakukan konfirmasi apa, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini gua akan membagi hal tersebut menjadi 5 bagian ya. Langsung saja teman-teman ya. Psikologi. Oke, ini yang pertama, terus ini sebelum trade. Oke. Yang pertama teman-teman ya, langsung saja. Yang pertama itu adalah kalian harus cek ya, ini itu bias atau enggak ya. Bias atau FOMO atau tidak gitu ya. Nah, maksudnya gimana teman-teman ya? Jadi gini, pada saat kalian trading itu kan banyak ya intervensi tuh dari faktor luar tuh banyak sekali ya. Misalnya kayak kalian melihat berita ya bahwa kalau misalnya baru-baru ini contohnya deh, gara-gara perang Rusia dan Ukraine itu dikabarkan bahwa gold itu akan naik secara masif harusnya gitu ya. Nah itu kalian pada saat harganya itu tiba-tiba naik yang sangat signifikan di time frame yang kecil, misalnya di M30, itu pasti kan kalian langsung ada dorongan ya teman-teman ya untuk ikutan masuk gitu. Nah kalian harus cek dulu sebelum kalian itu entry, ketika kalian sudah bikin trading plan ya kalian bikin trading plan. Terus itu kalian harus make sure lagi ya, kalian diam sejenak. Kalian ambil waktu sekitar 10-15 detik. Terus kalian bertanya kepada diri kalian, apakah yang saya masuk ini atau yang saya ikut ini bias ya? Apakah karena saya masuk tuh karena berita doang, ataukah saya masuk ini karena dorongan FOMO? Atau kalian bisa cek lagi apakah ini memang secara price actionnya itu atau secara tekniknya itu memang sudah ada chance saya buat masuk gitu ya. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu masuk berdasarkan bias dan FOMO doang, ketika dia harganya itu malah berlawanan, kalian nanti akan bingung ya, dan akan menyesal, dan nanti kalian bisa merusak psychology kalian lebih jauh lagi. Nanti kalian bisa nggak percaya sama tradingan kalian sendiri dan lain-lain. Oke? Jadi yang pertama itu adalah kalian harus pastikan ini tuh bebas dari yang namanya bias atau dari yang namanya pengaruh intervensi dari luar. Boleh kalian mengambil referensi berita dari luar ya, terus untuk jadikan informasi, tapi tetap pada saat entry itu pikiran kalian itu harus clear ya, harus crystal clear. Kalian harus benar-benar mengambil decisionnya itu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam chart ya. Karena saya seorang analisa teknikal ya, yang lebih banyak menggunakan technical analysis, terutama di trading forex karena kan saya trading ya. Itu berarti saya harus percayanya itu sama chart. Oke, seperti itu. Saya tidak boleh walaupun beritanya sana sini, saya tetap harus konfirmasi ulang di dalam chart ya. Jadi hindari masuk entry dengan bias atau dengan FOMO ya, supaya kalian itu tidak kejeblos lah ibaratnya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus make sure ya, apakah trade kalian itu sudah wajar ya, ataukah dia masuk ke overtrade. Oke. Nah, terutama buat para scalper ya, yang viewer saya yang tradingnya scalping, itu kalian perhatikan apakah kalian ini pada saat kalian mau entry itu trade kalian tuh masih aman. Masih aman tuh maksudnya kalian tidak overtrade teman-teman ya. Kalian misalnya trading di satu pair atau 2 pair gitu ya, itu masih aman. Tapi kalau misalnya kalian sudah entry di pair yang ke-6 sekarang entry-nya, kalian sudah punya posisi di 5 pair sebelumnya, itu saya rasa agak overtrade ya, dan itu memiliki imbas yang cukup negatif ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buka 6 pair sekaligus, apalagi di forex ya teman-teman yang memiliki speed atau kecepatan trading yang luar biasa,
itu nanti kalian akan kewalahan ya dalam memanage trade kalian, oke? Kenapa? Karena kalau scalper itu kan stop loss itu ada yang pakai stop loss, ada yang stop lossnya manual ya. Kalau misalnya di forex ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang stop lossnya manual karena dia kecil-kecil jaraknya, bisa mungkin stop lossnya cuma 10 pips, bahkan di bawah 10 pips gitu ya. Itu nanti kadang-kadang kita buat mantaunya satu-satu tuh susah ya. Jadi kalau misalnya kita ada satu lagi sibuk sama yang satu pair, nanti pair lain juga darurat gitu, emergency. Nah, itu kita kalau misalnya mau memanage hal tersebut itu jadi susah. Jadi pastikan kalian itu tidak overtrade. Untuk kalian trading kan, untuk yang batas amannya, apalagi zona scalper itu 1-2 pair saja cukup. Kalian tinggal ikutin, tinggal fokus aja ke price actionnya seperti apa. Kalian ikutin cerita dari pair tersebut selama jam trading kalian. Itu udah cukup banget buat kalian tradingin ya. Sebenarnya nggak perlu pair banyak-banyak gitu ya. Oke, itu untuk yang kedua, yaitu adalah kalian jangan sampai overtrade ya. Dan kemudian sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kalian cek lagi backup skenario kalian ya, backup skenario. Maksudnya apa sih backup skenario? Jadi gini, oke lah, kita sudah pertama membuat yang namanya trading plan tadi ya, trading plan, oke, trading plan. Nah, misalnya kalian sudah buat trading plan dengan bagus, kalian sudah tahu kalian mau entry di berapa, terus kemudian kalian stop loss di berapa, reason masuknya apa, misalnya terus risk rewardnya berapa, segala macam. Kalian sudah bikin trading plan rapih nih ya. Tapi jangan lupa kalian make sure lagi kalian bikin backup skenario. Backup skenario nih apa? Kalian bikin skenario kalau misalnya harga yang harga yang terjadi di dalam market nanti itu tidak sesuai dengan trading plan kita. Misalnya trading plan kita bilangnya buy gitu ya. Buy berarti prediksi kita harga itu akan segera naik segala macam. Nah, kalian bikin nih backup skenarionya. Terus gimana ya kalau misalnya harga itu malah bergeraknya tuh turun bukannya naik gitu loh. Terus saya mesti ngapain kayak gitu ya. Jadi itu penting sekali. Nah, saya contohin aja teman-teman ya. Misalnya ya misalnya saya lihat nih, price action Euro USD turun ya di M30. Secara H4 dia juga turun. Berarti saya maunya nge-sell nih, oke. Nah, ceritanya saya mau sell teman-teman ya di sini di Euro USD. Nah, saya sell di angka ini misalnya. Di bawah sini saya sell, oke. Nah, kalau saya nge-sell di sini berarti kan ekspektasi saya harga akan bergerak ke bawah sini ya, kemudian dia mungkin retrace ke atas sedikit, terus dia turun ke bawah lagi gitu ya, sampai ke low-nya di bawah sini ya. Kemudian nah ini bergeraknya sampai sini, kemudian untuk stop loss saya bisa taruh di atas sini misalnya gitu ya. Nah, sekarang saya udah nih, saya bikin trading plan seperti ini. Saya bisa entry dengan cara seperti ini misalnya. Sekarang saya pengen saya pengen bikin backup skenario-nya. Ya, saya harus punya backup skenario. Gimana kalau misalnya si harga forex-nya itu malah dia naik ke atas ya seperti ini. Terus dia malahan begini. Malah bergerak ke bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Terus kemudian dia malah break ke atas dan dia bergeraknya ke atas ini. Oke. Nah, saya harus bikin skenario seperti ini. Ya, berarti kalau misalnya begini, saya harus setelah saya stop loss, saya mesti bikin reverse ya. Jadi saya harus open posisi buy dan TP-nya di atas sini kayak gitu ya. TP di atas sini dan SL-nya cukup di bawah swing yang sebelah sini kayak gitu. Jadi kurang lebih untuk si backup skenario seperti itu. Fungsinya apa kita membuat si backup skenario ini ya? Fungsinya pertama ya, kalau misalnya dia terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tuh bisa menghindari namanya panik ya. Jadi kita tuh nggak panik. Kita bisa berpikir secara jernih dan kita sudah punya gambaran ibaratnya marketnya tuh mau kayak gimana. Ya, seperti itu. Kemudian pentingnya si backup skenario ini yang kedua itu adalah kalian itu bisa mengatur money managementnya itu nggak terburu-buru kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu nih kalian mau melakukan apa ya, misalnya mau reverse segala macam, kalian sudah tahu nih setnya nanti di berapa harganya, lotnya bukanya di berapa segala macam, sehingga kalian tetap terjaga. Oke, karena kalau misalnya let's say kalian tidak punya backup skenario, terus kalian kaget ya, ini harga berbalik nih, terus kalian karena market forex itu cepat, kalian buru-buru gitu loh. Nah, nanti bisa terjadi kesalahan pada penentuan money managementnya tuh. Ya, jadi pentingnya kalian bikin backup skenario itu supaya kalian itu tidak panik, intinya tidak panik dan tidak terburu-buru sehingga kalian melakukan hal yang ceroboh ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat teman-teman ya, yang keempat itu adalah kalian itu harus cek yang namanya trading management kalian dan juga money management kalian. Itu include kalian harus cek 2 kali SL saya sudah benar atau belum ya. Kemudian TP saya gimana, apakah sudah benar atau belum.
Terus kemudian lot size saya gimana? Ya lot size saya gimana dibandingkan dengan equity saya, dibandingkan equity itu bagaimana? Apakah ini sudah sehat atau belum? Ya, misalnya kalian buka, oke, SL saya di sini sudah benar, reasonnya seperti ini ya. Kalian cek lagi, cek ulang sebelum kalian entry benar-benar gitu ya. Kemudian TP-nya di berapa? Kalian cek lagi. Terus kemudian lot size-nya gimana? Ya, lot size-nya tuh sudah benar belum? Saya open posisi ini udah bagus atau belum nih posisinya dengan lot 0,1 misalnya. Dibandingkan equity saya yang misalnya 1000 atau 2000. Apakah ini sudah bagus, sudah aman? Ya itu yang kalian pastikan. Terus yang ketiga, kalian cek lagi risk reward rasionya ya, RRR, risk reward rasionya berapa? Apakah SL saya itu sudah lebih kecil daripada TP-nya? Ya, ini yang harus diwajibkan ya. Jadi perbandingannya itu kalian jaga di 1:1,5 misalnya. Kalian cek ulang lagi, kalian make sure ulang lagi apakah ini semua sudah kalian lakukan dalam trading kalian ya, supaya apa? Nanti pada saat kalian masuk itu tidak lagi ada human error dalam hal kayak begini. Karena saya pernah, teman-teman ya, saya pernah nggak ngecek apa segala macam, nggak taunya saya cek, oh ternyata entry saya lotnya salah nih, salah pencet gitu ya. Terus kemudian SL sama TP saya itu juga salah tempatnya, saya juga pernah gitu. Jadi itu adalah sebenarnya hal-hal yang nggak perlu kalian lakukan dalam trading yang bisa mengakibatkan kerugian buat kalian ya. Sehingga ini sangat baik untuk kalian lakukan ya, sangat baik untuk kalian fokuskan juga. Nggak ada salahnya kalian ngulang 2 kali ya, seperti itu. Nah kemudian berikutnya kalian mesti bikin yang namanya cek yang namanya trading plan kalian untuk terakhir kalinya ya. Jadi untuk trading plan kalian cek lagi. Terus kalian akan siapkan ini trading plan, kalian pindahkan menjadi jurnal. Oke, jadi jurnal untuk pencatatan ya. Nah ini kenapa penting dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya trading plan, kalian udah make sure semua hal ini dari 1 sampai 4, make sure 5 kalian finalize itu di trading plan kalian cek ulang lagi. Oke, trading plan saya seperti ini di jam ini segala macam ya. Oke, dengan trading seperti ini, reasonnya seperti ini, kalian cek lagi reasonnya sudah benar atau belum segala macam. Kalau sudah confirm dan yakin, sudah kalian eksekusi. Dan setelah kalian eksekusi atau kalian masuk ke market, misalnya kalian mengeksekusi trading plan ini, kalian pindahkan trading plan ini ke buku jurnal trading kalian ya. Jadi trading plan ini kalian pindahkan ke jurnal untuk apa? Untuk kalian review nantinya seperti apa ya. Jadi apakah nanti trading saya itu sudah bagus atau belum? Apakah ini kena stop loss atau kena take profit? Kalau misalnya kena stop loss kenapa? Kalau misalnya kena take profit itu kenapa? Kayak gitu ya. Kalian harus review itu semua. Kenapa kalian harus review itu semua ya? Karena nanti trading jurnal ini ya, trading jurnal ini bisa menjadi tools buat kalian untuk mengukur apakah diri kalian itu berkembang di dalam trading kalian. Kalau misalnya kalian adalah seorang trader yang sudah naik level ya, yang sudah tidak amatir lagi, ini sangat penting buat kalian buat ngukur apakah performance kalian di bulan itu bagus ya, sehingga nanti dari trading jurnal ini kalian bisa tahu win rate kalian berapa ya. Kemudian kalian bisa tahu risk reward ratio kalian yang paling sweet spotnya itu atau paling bagusnya itu di angka berapa, 1 banding berapa gitu ya. Itu akan ketahuan. Pair apa yang menjadi senjata kalian yang paling kuat ya, kalian kuatnya di pair apa itu kelihatan. Terus kemudian di jam berapa trading yang kalian paling cuan itu juga nanti akan kelihatan semuanya. Itu semua berupa data yang sangat-sangat berharga, yang mana nanti bisa kalian kerucutkan hingga menjadi satu sistem trading yang benar-benar optimal. Nanti kalian bisa menciptakan sistem trading yang optimal, bahkan sampai kalian bisa menentukan jam saya trading tuh baiknya di jam berapa, di pair apa saja gitu ya. Kemudian di pattern seperti apa atau di risk reward berapa, itu semua nanti kalian akan bisa mendapatkan semuanya yang optimal hanya dengan trading jurnal ini ya. Tentunya kalian harus melakukan ini secara rutin ya, jangan cuma 1-2 kali terus kalian tinggal gitu ya. Kalian harus melakukan ini setiap kali trade, dan datanya ini baru bisa valuable ketika kalian sudah 1 tahun trading mungkin ya. 1 tahun ya, mungkin kalau 8 bulan setiap hari trade itu juga sudah oke, 6-8 bulan sudah oke, tapi wajarnya itu 1 tahun baru bisa trading jurnal kalian tuh berharga atau valuable. Oke, seperti itu. Nah itu aja yang mau gue sharing teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi ini bukan yang menggurui, tapi gue hanya sharing aja ya. Kalau misalnya kalian punya tips lain sebelum kalian trade, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.